Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali nggak ketemu ya, jadi udah 2 bulan lebih ya. Pendengar ini saya nggak ngonten terus ya karena ada banyak, alhamdulillah ada banyak kerjaan, ada syuting juga, dan saya tuh sempet kaget ternyata jemaatnya penonton zona merah itu malah kumpulnya di YouTube, di channel saya, bukan di Instagram. Di Instagram saya malah baru-baru ini nongol jemaatnya zona merah. Terima kasih banyak sebelumnya yang sudah nonton series zona merah. Terus nanti akan ada lagi di mungkin di bulan Februari ya, akan ada di layar bioskop tapi nggak series ya. Yang menantikan zona merah sesi 2, nggak tahu saya masih ada apa enggak ya, karena kan di situ udah dikeroyok sama mayit ya, sama zombie. Terus yang menantikan pertaruhan 3 juga mudah-mudahan saya ada di sana ya. Nggak tahu ini Mas Tata lagi proses yang mana duluan. Baik, sebelumnya berkaitan dengan itu, dengan ada gawean syuting, alhamdulillah, terus saya juga pindahan ke tempat yang baru, kontrakan yang baru, terus ngelandrah ya, jadinya tuh nggak gambar lagi. Dan karena memang kalau gambar wayang untuk yang storytelling seperti yang teman-teman saksikan di episode-episode sebelumnya, itu kan memang memakan waktu dan energi yang luar biasa ya. Yang gambarnya, bikin malnya, terus kemudian menebali, terus memberikan batiknya, terus kemudian merekamnya, ngisi suaranya sama Mbah Gito juga itu. Oh ya, yang kangen sama Mbah Gito, nanti insya Allah akan saya bikinkan channel tersendiri ya untuk siaran sama Mbah Gito. Mau tak bikinin siaran radio, Mbah Gito yang jadi hostnya, bukan saya. Nanti yang diundang siapa nggak tahu, mungkin murid-murid di sekolah acting saya bisa jadi. Nah, kali ini saya mau mereview wayang terbaru, pesanan dari seorang teman baru juga waktu ketemu di JAF ya, Jogja Asia Film Festival itu. Kemudian beliau itu menonton zona merah juga, menonton film-film yang saya ada di film-film sebelumnya gitu. Terus kemudian pas ketemu, terus dia tahu Instagram saya dan tahu bahwa saya bikin wayang. Akhirnya beliau pesan wayang, dan yang dipesan adalah wayang Sri Kandi Gagrag Surakarta. Ini wayangnya, dan ini belum saya kasih gagang ya, belum saya kasih gapit, belum dikasih tuding juga. Ini saya lagi pesan tuding sama gapitnya yang fiber ya, biar bagus sekalian dan awet juga. Karena kalau nggak harus ngeluk juga, karena kalau yang fiber itu udah dibikinkan luk-lukannya sama yang buat itu ya. Nanti kita akan review detailnya setelah gagangnya jadi ya. Kalau ini cuma ini aja, cuma memperlihatkan saja wayangnya ini seperti ini. Nanti detailnya nanti aja deh. Nah, untuk harganya ini kemarin deal-dealannya di angka 800.000. Dan pasti akan ada pertanyaan, kenapa wayang itu mahal sekali? Nah, ini di belakang saya ini ada membentang kulit ya. Membentang kulit ini pakai kulitnya yang ini kulit sapi ya, karena kalau kulit kerbau sangat mahal sekali. Nah, kenapa wayang bagi beberapa orang harganya mahal, tapi kalau dipikir-pikir ternyata itu ya jatuhnya murah juga. Pertama, proses membentang kulit ini bisa membutuhkan waktu minimal seminggu sampai sebulan gitu ya, biar dia tidak balik lagi kulitnya, biar nggak melengkung lagi. Kecuali memang kulitnya sudah dari sananya memang tipis, misalnya pakai sapi yang anakan gitu ya, sapi kecil gitu ya. Nah, terus di lembarannya udah bagus gitu, nggak luntung-luntung gitu. Direndam, proses perendamannya itu 4 jam sampai 6 jam kalau saya biasanya. Terus kemudian dibentang seminggu minimal. Kalau ini udah lama, ini udah sebulan lebih ini saya bentang, saya biarkan saja, mungkin untuk bikin wayang apa gitu. Nah, kemudian setelah itu ditatah. Nah, untuk bikin ada detailnya seperti ini. Nah, nanti diperlihatkan ke kamera.
menatah itu prosesnya ya memakan waktu juga ya, ada sampai 3 hari juga ya. Kalau rumit wayangnya itu bisa sampai seminggu juga itu kalau wayangnya rumit. Kalau wayang yang sederhana seperti wayang putren seperti ini dan ini tidak saya tatah ya, di dalamnya isiannya tidak saya tatah, batiknya jadi cuma sama gambar saja, ini lebih cepat. 2 hari full itu sebenarnya jadi ya, 2 hari full, maksudnya tidak disambi gawean yang lain ya, tidak ngomong anak gitu, terus tidak ada syuting, tidak ada apa, sebenarnya 2 hari, 1 hari itu bahkan sebenarnya cukup ya, 1 hari itu dari jam 8 pagi sampai jam, misalnya sampai orang kerja lah sampai jam 5 itu istirahat, terus nanti dilembur 2-3 jam lagi malamnya, itu sebenarnya udah selesai kalau misalnya tidak ada urusan gawean yang lain ya. Nah setelah itu proses berikutnya adalah setelah menata tentu saja nyunggingnya atau mewarnai, mulas ya. Ini juga butuh ketelatenan yang luar biasa ya, proses pewarnaan ini itu. Ada batiknya seperti ini itu, kemudian membuat batik seperti ini. Ya bagi yang sudah terbiasa memang cepat, tapi coba bayangkan kalau misalnya Anda sendiri yang membuat itu, selain memang hasilnya berantakan, itu tentu saja prosesnya lama ya, belajar batik lagi. Dan itu memakan waktu, kalau saya sendiri ini sebenarnya 1 hari selesai. Kalau wayang-wayang kecil seperti ini kayak modelnya Katongan, Arjuna dan seterusnya, itu sebenarnya 1 hari selesai. Nah, terus kemudian setelah itu ada proses nggapit. Kalau saya fiber misalnya, saya pesen gitu, ngirim blaknya ke sana, terus kemudian nanti datang lagi, memakan waktu 3 sampai seminggu lah baru sampai ke saya, karena saya posisi di Jogja dan beliau yang membuat gapit itu ada di Pemalang ya, Lutfi Gapit. Itu bolak-baliknya blak saya ke sana dan kemudian dibikinkan 3 hari. 3 hari itu karena saya biasanya pesannya itu 3 biji ya. Terus kemudian itu 3 hari sampai ke sini ditambah jarak kirimnya itu 2 hari, ya seminggu lah baru sampai sini digapit. Nah, maka dari proses yang panjang itu dan proses yang rumit itu, harga untuk wayang 800.000 ini sebenarnya sangat murah ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir pengrajin, karena kalau dari pengrajin nanti dijual lagi di galeri-galeri itu harganya bisa nambah lagi, bisa sampai 1,5 juta itu, padahal mungkin kualitasnya bisa lebih jongkok daripada yang saya buat ya. Harganya bisa berkali-kali lipat lagi seperti itu. Jadi ya untuk kesenian memang begitu ya, kesenian itu harganya mahal teman-teman. Saya bikin film itu juga ya mahal gitu. Tapi kan teman-teman menikmatinya, nonton gitu, seneng gitu, terhibur. Nah begitulah kesenian itu, memang tidak membuat kenyang perut tapi membuat kenyang jiwa sama pikiran gitu ya. Itu sebenarnya kenapa harganya mahal gitu ya. Nah begitu teman-teman, ini Sri Kandi Gagrag Surakarta, dan ini pertama kali saya bikin wayang perempuan Gagrag Surakarta. Itu biasanya karena saya lebih tertarik gagrag sendiri ya, pribadi ya, itu gagrag wayang perempuan Gagrag Cirebon karena saya orang Cirebon itu. Nah ini adalah tapi juga saya suka juga hasilnya, menyenangkan. Nah seperti ini. Nanti detailnya kalau sudah digapit ya akan ada video tersendiri setelah episode ini, dan insya Allah untuk yang kangen sama Mbah Gito akan saya bikinkan channel sendiri, siarannya Mbah Gito, nggak tahu nanti namanya apa, nanti beliau yang jadi hostnya. Dan apa lagi ya, pokoknya ya kalau saya lagi syuting ya berarti konten ini saya tinggal dulu. Begitu teman-teman, ini kalau yang mau pesan nanti bisa komentar aja gitu, pesan wayang di saya, nanti saya akan sertakan nomor handphone saya di sana. Kita bisa nego lah harganya ya, dari bahannya apa dulu ya, tergantung gitu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai sini, dan terima kasih banyak sudah sabar menunggu konten saya yang sudah lama sekali libur. Terima kasih. Saya Alex Hendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.